Meskipun terlihat tidak adil, para politikus, pengusaha, dan orang-orang sukses, mereka tidak ingin rahasia mengenai keunggulannya diketahui banyak orang. Hal inilah yang akan kita pelajari hari ini. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Pertama, penting untuk menjadi pribadi yang kompetitif. Banyak orang tidak tumbuh dengan sifat ini karena sistem pendidikan sejak kecil justru sering membatasi jiwa kompetisi. Misalnya, saat kita di sekolah, kita tidak membayar teman yang pintar untuk mengerjakan PR kita. Sebetulnya sah-sah saja, namun jika ketahuan, kita akan dihukum. Ketika dewasa dan punya uang, kita malah bisa membayar konsultan untuk mengelola keuangan atau bisnis kita. Dan itu dianggap hal yang wajar. Sulitnya membangun sifat kompetitif semakin diperparah dengan media sosial, di mana kita sering hanya melihat kehidupan 1% dari orang paling kaya, sementara 99% sisanya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Jika kita terlalu membandingkan diri dengan gaya hidup orang ini, standar kita menjadi tinggi. Kehidupan yang dulu sederhana, seperti bersekolah, kuliah, mendapatkan pekerjaan, memberi rumah dan mobil, lalu menikah, kini tampak rumit. Dulu seorang pekerja yang ingin berpenghasilan 2 kali UMR butuh setidaknya 5 tahun untuk bekerja keras. Tapi sekarang, anak muda merasa dituntut untuk lulus kuliah dan langsung berpenghasilan tinggi. Hidup di zaman sekarang memang terasa berat, tetapi kitalah yang harus menyesuaikan diri, bukan dunia. Jadi, daripada terlalu fokus pada kehidupan orang kaya di medsos, mending lebih baik tingkatkan daya saing agar bisa hidup layak. Kedua, kalian harus punya obsesi, bukan obsesi terhadap orang lain tetapi terhadap tujuan, mimpi dan cita-cita. Obsesi ini penting agar kita terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Di masa kini, work-life balance kadang sulit dicapai. Dan untuk menjadi lebih unggul, kita harus berani mengorbankan sesuatu. Sebagai contoh, saya memiliki keluarga dan pekerjaan. Meski konsekuensinya mungkin terlambat menikah, tapi saya ada di posisi di mana meskipun saya berhenti bekerja, saya bisa hidup layak hingga akhir hayat. Ketiga, coba latih kemampuan untuk menahan diri. Dalam konsumsi, setiap orang memang memiliki keinginan untuk mengkonsumsi berlebihan, seperti menonton film, pertandingan bola, dan untuk hidup yang kita butuhkan. Namun, berusaha untuk konsumsi secara bijak, sesuai kemampuan agar tidak berhutang hanya demi gaya hidup. Di sisi lain, jangan juga terlalu hemat, hingga mengabaikan hal-hal yang membuat kita senang. Karena hidup yang tidak menyenangkan bisa membuat kita lelah dan kurang produktif. Keempat, belajarlah untuk bertanya dengan cara yang tepat. Ketika kuliah, saya sering bergaul dengan para senior, alumni, dan adik-adik, dan merasa banyak memberi saran tentang hidup hingga keuangan. Saya menyadari bahwa cara kita bertanya sangat mempengaruhi respon mereka. Misalnya, jika bertanya, "Pak, boleh minta saran nggak?" Itu akan merasa memberatkan mereka yang sibuk. Sebaiknya kita langsung menyampaikan pertanyaan yang jelas dan singkat. Dan jika kita tidak mengikuti saran yang sudah diberi, mereka mungkin tidak akan berminat membantu lagi di lain waktu. Kelima, uang bukan segalanya. Menjadi kaya saja tidak cukup untuk unggul dari orang lain. Yang membuat kita istimewa adalah keterampilan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepercayaan diri. Misalnya, seseorang mungkin kaya karena keberuntungan dalam investasi. Tetapi, jika kita tidak memiliki pengetahuan untuk mengulangi kesuksesannya, dia hanya tergantung pada keberuntungan yang jarang terjadi 2 kali. Keenam, jangan terlalu tegang soal uang. Setiap rupiah yang kita belanjakan menjadi pendapatan bagi orang lain. Setiap gedung besar yang kita lihat pasti ada pemiliknya. Jika kita tidak bisa lebih santai dan bijak mengelola keuangan, hal ini bisa membantu kita mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan membuka usaha. Meski dermawan juga salah satu kunci untuk kesuksesan. Karena ketika kita tidak memberi nilai pada orang lain, mereka sering memberi timbal balik yang lebih besar. Untuk menjadi unggul, kalian tidak perlu melakukan semua hal ini sekaligus. Mulailah dengan satu langkah kecil.
Karena setiap perjalanan panjang dimulai dari langkah pertama. Rayuan adalah permainan psikologi, bukan kecantikan, dan setiap orang dapat menjadi ahli dalam permainan ini. Robert Greene.